Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami NKRI. Berita terhangat, berita terupdate di hari ini. Like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Misterius, belasan anak Jatim meninggal gagal ginjal, Hovifah angkat bicara. Surabaya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan pihaknya gerak cepat merespons peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal, GAPA, atau gagal ginjal misterius yang terjadi pada anak usia 0-18 tahun, mayoritas anak balita, di Jatim. Hovifah secara khusus mengimbau masyarakat, khususnya orang tua untuk tidak panik menyikapi munculnya kasus GAPA. Namun, Hovifah meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Hovifah berpesan, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak di bawah 6 tahun agar waspada jika menemui gejala penurunan frekuensi urin atau tidak ada urin, dengan atau tanpa demam, dan gejala prodromal lain pada anak. Jika menemui gejala GAPA tersebut pada anak, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar segera dapat ditangani oleh tenaga kesehatan, kata Hovifah dalam keterangannya, Jumat, 21 Oktober 2022. Lebih lanjut, Hovifah menjelaskan, jajaran lintas sektor terkait di Jatim telah dikumpulkan dalam rakor khusus terkait penanganan GAPA. Kasus GAPA pada anak yang masuk di Jawa Timur dipastikan akan terus dipantau dan dikonsolidasikan bersama. Bahkan, perkembangan kasus GAPA di kabupaten kota di Jatim akan diupdate secara real-time agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan simultan. Mantan Mensos RI ini menyebut, Pemprov Jatim telah menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota Sejatim, Direktur Rumah Sakit Sejatim, Ketua ID Jatim, Ketua IDAI, Ketua YAI Jatim, Kepala BPOM Jatim, dan Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim. Update data akan kita pantau secara real-time dengan menyiapkan langkah-langkah konstruktif, ungkapnya. Tidak hanya itu, Hovifah menegaskan Pemprov Jatim juga bergerak cepat merespons adanya surat edaran nomor SR 0105334461/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Kemenkes RI perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal. Jika ada rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat pasien anak dengan dugaan GAPA, ia meminta tenaga kesehatan segera melapor. Ia ingin dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar bisa segera dilakukan penyelidikan epidemiologi. Jika menemui pasien anak dengan dugaan kasus GAPA, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan harus segera melakukan penyelidikan epidemiologi dan membuat surat permohonan pemeriksaan toksikologi ke Laboratorium Forensik Polda Jatim disertai dengan sampel pasien, bebernya. Selain itu, Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama ini telah meminta seluruh dinas kesehatan kabupaten, kota dan rumah sakit sejatim untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergitas dalam pencegahan dan pengendalian kasus GAPA pada anak di Jatim. Untuk kasus GAPA di Jatim, kita masih menunggu hasil investigasi dari pusat. Walaupun begitu, kita harus meningkatkan kewaspadaan dini dan memperkuat sinergitas dalam pencegahan dan pengendalian GAPA di Jatim, ujarnya. Sebagaimana diketahui, jumlah kasus yang dilaporkan secara nasional hingga 18 Oktober 2022, sebanyak 206 dari 20 provinsi dengan angka kematian sebanyak 99 anak. Sementara di Jawa Timur sampai 20 Oktober tercatat 23 kasus, rinciannya 10 kasus di Surabaya dan 9 kasus di Malang. Tercatat 12 kasus di Jatim dinyatakan meninggal, angka kesembuhan sebanyak 8 kasus dan dirawat 3 kasus. Dengan adanya peningkatan kasus GAPA yang terjadi pada anak usia 0-18 tahun di Indonesia, Hovifah mengimbau seluruh masyarakat Jatim untuk tidak panik namun tetap waspada. Masyarakat tidak perlu panik, mohon patuhi petunjuk dan imbauan dari pemerintah melalui kanal-kanal informasi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan sumber informasi resmi lainnya, terang Hovifah. Dalam kesempatan ini, Kadinkes Jatim, Erwin Nasta menambahkan, pihaknya mengimbau kepada seluruh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair, sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah. Seluruh apotek juga diimbau untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk syrup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah, tegasnya.
Selain itu, anak-anak usia 0-18 tahun terutama balita, untuk sementara diimbau tidak mengonsumsi obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah. Jika anak menderita demam, lebih diutamakan untuk mencukupi kebutuhan cairannya, kompres air hangat dan menggunakan pakaian tipis. Namun jika terdapat tanda-tanda demam bahaya, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, pungkasnya. Sumber, detik.com